Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta tutor online, tutor oleh mahasiswa Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini, pada hari ini saya akan membahas materi terkait dengan hak cipta. Ini ya teman-teman semuanya, hak cipta. Saya share screen-kan. Bahwasanya hak cipta di sini ya ini. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, bahwasanya adalah hak eksklusif pencipta yang ditimbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi teman-teman di sini apa yang dihasilkan dari kekayaan intelektual atau saja ciptaan si pencipta itu tanpa mengurangi dan tanpa menambahi, itulah dikatakan bisa jadi sebagai hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Nah, tujuannya adanya hak cipta di sini sebagai fungsi proteksi dan sebagai ekonomis. Kuncinya adalah sebagai proteksi di sini adalah perlindungan terhadap kepada si pencipta itu sendiri. Maka agar pihak lain atau orang lain, pihak ketiga tidak dapat menyabotase dalam mengambil keuntungan sebuah karya cipta. Fungsi ekonomisnya di sini terkait dengan seseorang itu bisa mendapatkan royalti. Jadi bisa diperdagangkan, bisa dilisensikan atau diwariskan seperti itu. Nah, unsur-unsur atau komponen hak cipta itu sendiri di sini ada hak moral, kemudian nantinya ada juga hak ekonomi. Nah, di sini ya teman-teman, nanti teman-teman bisa baca sendiri di materi saya. Kemudian ada hak-hak yang terkait lagi, yakni di sini ada adalah bahwasanya yang berkaitan dengan hak cipta itu adalah hak eksklusif yang bagi pelaku untuk membuat atau memperbanyak atau menyiarkan rekaman, suara, dan atau gambar pertunjukannya. Baik, kategori apa saja yang termasuk hak cipta itu sendiri? Di sini ada ciptaan yang bersifat asli, bisa buku, drama, alat, peraga, lagu, drama, seni, dan arsitektur atau terjemahan yang lain. Jadi ciptaan-ciptaan ini berlaku selama hidup pencipta dan terus berlaku hingga 50 tahun. Jadi mohon maaf ini teman-teman, sebenarnya undang-undang yang terbaru di sini harusnya ini adalah 70 tahun setelah pencipta itu meninggal dunia. Artinya teman-teman semuanya. Kemudian ciptaan yang bersifat derivatif atau turunan, di sini ada yang meliputi program komputer, sinematografi, fotografi, database, karya alih-alih wujudan, karya rekaman, dan karya siaran. Ini juga bahwa ciptaan turunan ini berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali itu diumumkan dan berlaku 20 tahun sejak itu disiarkan. Jadi gini teman-teman, menurut undang-undang yang terbaru di sini bahwasanya ciptaan itu berlaku sejak orang itu mendaftarkan. Jadi misalkan didaftarkan pada tahun 2023, berarti berlaku 50 tahun ke depan. Nah, nanti jika orang ini misalkan pencipta ini meninggal, maka berlaku selama 70 tahun sejak orang itu meninggal. Jadi meninggalnya misalkan tahun 2040, berarti ya 2040 plus 70 tahun. Begitu ya teman-teman. Baik, ini Undang-Undang Hak Cipta diatur tahun nomor 28 tahun 2014. Kemudian selanjutnya terkait dengan proses pendaftaran hak cipta. Baik teman-teman, di sini memang tidak memerlukan waktu yang lama karena bisa pendaftaran secara online maupun secara offline. Nanti Anda bisa baca sendiri di slide ini terkait dengan pendaftarannya tadi. Kemudian bentuk pelanggaran hak cipta bisa membacakan software, plagiarisme ini yang sering terjadi di kalangan kita, ya teman-teman. Nah, sanksi hukum apa yang diberikan kepada si pelanggar hak cipta sesuai dengan pasal 112 ya teman-teman. Oke, kemudian ini pasal 113, 113, 114 yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Kemudian dan terakhir adalah pasal 114 dan 115. Baik teman-teman, kurang lebih seperti itu materi terkait dengan hak cipta. Untuk informasi lebih lanjut atau ada yang ditanyakan, nanti bisa disampaikan ke dalam forum diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.